Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua bersuka cita untuk beribadah pagi hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, hadirat Tuhan tetap nyata bagi kita. Di Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya percaya ada sukacita berlimpah-limpah dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa penyembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ingin merasakan Engkau Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami minta kuasa Roh-Mu bekerja Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Sebab indah bersama-Mu Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu Yesus. Di dalam hidup kami hanya Engkau yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu
Kami mau sembah Kau Allah yang hidup. Biar Kau yang hadir bagi kami. Biar kasih-Mu nyata kami rasakan Tuhan bersama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kau yang dimuliakan atas pujian kami. Kau yang diagungkan selamanya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang kami tinggikan. Kau Raja yang perkasa. Kau Bapa yang mulia Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya la 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 la. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang dimuliakan selamanya. Kau yang kami agungkan tinggi Yesus. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Agungkan Dia, tinggikan nama-Nya kudus. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir bagi kami. Jamahan-Mu bagi kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah-Mu, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ulangan 31 ayat 8 berkata,
Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami membawa hati kami, biar Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Sebab kami percaya dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Ada kemenangan bagi kami Tuhan. Ini janji iman kami Tuhan. Yang akan kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
menjadi hamba-Mu yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Perdengarkan isi hati-Mu Tuhan, biar setiap kami mengerti akan firman yang akan dibawakan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, rapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang tokoh yang bernama Musa. Musa ini di Yahudi sering dianggap sebagai pemimpin yang terbesar. Namun walaupun dia seorang pemimpin yang terbesar, tetapi hidupnya penuh dengan romantika. Kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin besar mengalami naik dan turun di dalam penampilannya, di dalam kekuasaannya, tetapi juga di dalam keyakinannya. Ya, nah ini unik sekali dan kita akan belajar bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa Musa bertumbuh di Mesir di dalam keluarga Firaun. Sehingga dituliskan dia penuh dengan hikmat dan kuasa orang Mesir. Dia orang pemuda yang luar biasa. Pemuda yang sedang menanjak baik powernya, popularitasnya dan sebagainya. Tetapi menjelang usia 40 tahun, apa yang saya yakin ditanamkan sejak kecil oleh ibunya, membentuk keyakinannya, membentuk cara berpikir dia, dan akhirnya kemudian hatinya tidak bisa melihat ketidakadilan yang terjadi di Mesir terhadap bangsanya sendiri. Dan akhirnya Musa yang masih muda ini bertindak naif. Dia berpikir dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, dia bisa membebaskan bangsanya yang sangat dia cintai. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak mulus seperti yang diinginkan. Kenapa demikian? Kenapa Musa niatnya baik, niatnya tulus untuk membawa kebebasan bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi kenapa gagal? Karena Musa adalah pemuda yang naif. Kenapa dia naif? Karena yang pertama dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia berpikir bahwa ilmu pengetahuannya dan kekuatan kuasa yang dia miliki sudah cukup untuk membebaskan bangsa Israel. Dia tidak mengerti, dia tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa dirinya. Yang kedua, dia tidak mengenal bangsanya. Bagaimana bangsanya memandang dia. Bangsanya belum sepenuhnya menerima dia, mengakui dia, bahkan menghormati dia sebagai pemimpin. Karena itu terjadilah selain dari pribadi yang naif, yang nanti berkembang menjadi sinis di kemudian hari, maka Musa juga mengalami yang namanya penolakan. Bangsa Israel menolak dia. Engkau mengangkat dirimu sendiri sebagai pemimpin atas kami. Bangsa Israel
ternyata menolak Musa. Nah, penolakan itu adalah beban yang sangat besar bagi Musa. Kisah Rasul 7 ayat 35 berkata begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Stefanus ketika di Kisah Para Rasul menceritakan ini, Stefanus memberi label kepada Musa sebagai orang yang apa? Yang ditolak. Nah, penolakan seperti yang saya katakan tadi adalah salah satu beban jiwa yang sangat berat. Kenapa demikian? Karena penolakan bisa menghancurkan citra diri seseorang. Penolakan bisa melumpuhkan keyakinan dan kepercayaan seseorang. Karena itu, maka orang yang tertolak dan dia tidak mengalami pemulihan yang baik, maka dia akan mengalami masalah di kemudian hari. Ya, itulah sebabnya orang yang merasa tertolak sangat traumatis. Lebih dari kecelakaan fisik. Ya, lebih dari kecelakaan fisik. Karena apa? Karena penolakan menyerang citra diri dan keyakinan seseorang. Nah, dalam rangka penyembuhan akibat penolakan harus meliputi pemulihan citra diri dan peneguhan akan kepercayaan. Jadi Musa adalah orang yang tertolak dan kemudian lari ke Midian menjadi gembala kambing domba. Nah, tetapi Musa akhirnya menjadi pemimpin besar. Betul? Menjadi pemimpin yang sangat dihormati di kalangan orang Yahudi, tetapi juga di kalangan agama-agama lain. Kenapa demikian? Karena Musa memiliki beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang besar. Yang pertama adalah Musa orang yang gagal, namun dia maju terus. Dia gagal, namun maju terus. Dia gagal menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi melalui jalan Tuhan, Musa kembali lagi kepada panggilan Allah yang mulia untuk dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tampaknya kegagalan ini cenderung lebih bersifat publik daripada kesuksesan. Orang lebih senang membicarakan kegagalan daripada kesuksesan. Saya sering dengar itu caleg yang gagal. Itu orang yang bisnisnya gagal. Itu yang pacaran gagal terus dan seterusnya. Gagal dikenang terus. Tetapi kesuksesan setelah sukses orang lupa. Kita tidak tahu siapa yang sukses olahraga tahun lalu. Kita tidak tahu siapakah yang paling sukses di kota Makassar tahun lalu. Kita sudah lupa. Tetapi kegagalan orang seringkali dikenang, seringkali dibicarakan. Nah, ini menjadi sesuatu yang berat bagi banyak orang yang mengalami kegagalan. Tetapi seorang Perdana Menteri Inggris terkenal bernama Winston Churchill, dia berkata demikian, success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. Jadi sukses, keberhasilan itu satu pengalaman tersandung kegagalan, tapi ada satu hal ciri dari orang sukses. Meskipun mereka mengalami beberapa kali kegagalan, satu hal yaitu apa? Mereka tidak kehilangan antusiasme, tidak kehilangan semangat. Mereka tidak kehilangan semangat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa, coba perhatikan ketika kita menilai sebuah kegagalan.
Sebetulnya rasa sakit pada waktu kegagalan itu bersifat sementara. Tetapi tidak pernah melakukan apa-apa itu akibatnya abadi. Itu akibatnya sepanjang hidup kita. Jadi kalau kita berpikir kita mau memulai sesuatu, kita tidak takut gagal karena apa? Karena rasa sakit akibat gagal itu masih bisa kita bayangkan. Masih kita bisa perhitungkan. Misal kita untuk gagal memulai usaha, maka kita bisa perhitungkan. Oke, mungkin aku kehabisan modal sekian. Oke, aku kehilangan waktu sekian dan sebagainya. Tetapi justru orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah mengatakan apa-apa, dan tidak pernah bertindak apa-apa, maka dia tidak menjadi siapa-siapa. Dan itu sifatnya permanen. Karena itu pain is temporary, quitting lasts forever. Jangan menyerah kita. Ayo kita menghadapi kegagalan dengan keyakinan bahwa hari esok masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Sesakit-sakitnya kita gagal, masih lebih sakit kalau kita tidak berbuat apa-apa. Musa dengan pertolongan Tuhan, Musa oleh anugerah Allah, dia yang dulu gagal, dia bangkit kembali, mendapat kekuatan baru dari Tuhan, mendapat visi yang diteguhkan kembali oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, yang kedua, yaitu Musa berhasil mengalahkan keengganan dengan percaya kepada Allah. Musa mengalahkan keengganannya untuk kembali mengerjakan panggilan Tuhan. Karena dia memilih percaya. Dia mengalahkan keengganannya dengan percaya kepada Tuhan. Memang untuk proses ke sana, kita bisa melihat kesabaran Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena apa? Pada awal Tuhan memanggil kembali Musa melalui semak yang terbakar. Maka yang pertama Musa berdalih. Musa berdalih, aku ini bukan siapa-siapa. I am a nobody. Aku bukan siapa-siapa. Sehingga dia menolak panggilan Tuhan. Tetapi Allah meneguhkan kepada Musa. Bukan. Engkau adalah orang yang menjadi alatku. Aku pilih sendiri untuk maksud yang besar ini. Tapi setelah itu Musa berdalih yang kedua, yaitu aku tidak punya kuasa dan otoritas. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya kekuasaan. Tapi Tuhan juga meneguhkan Musa. Aku menyertai engkau. Kedua kali berdalih, Musa berdalih lagi yang ketiga, aku tidak pandai bicara. Dan sekali lagi Tuhan berkata, ada Harun kakakmu yang akan bersama-sama dengan engkau. 3 kali Tuhan teguhkan Musa. Tetapi sekali lagi Musa berkata, Tuhan pakailah yang lain saja. Musa sempat mengalami kehilangan visi, kehilangan gairah untuk melakukan hal yang besar dan mulia bagi Tuhan dan bagi bangsanya. Tetapi Allah yang berlimpah dengan kasih, rahmat dan anugerah, dia terus bekerja dan meneguhkan hati Musa. Sehingga akhirnya Musa berketetapan
untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Sehingga dia yang pertama dia lakukan, dia pamitan kepada mertuanya, yaitu kepada Yitro. Ya, dia berkata demikian di dalam Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, Musa akhirnya berkeputusan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku Tuhan. Musa bersama-sama dengan Harun pergi ke Mesir, ya. Maka mulailah perjalanan panjang yang tidak mudah. Perjalanan panjang yang sangat berat. 40 tahun lamanya. Dan sebelumnya harus berhadapan dengan Firaun yang terus mengeraskan hatinya. Musa begitu berkata ya, maka dia meninggalkan segala yang sudah nyaman dia alami. Perkara yang tidak mudah, tidak menjanjikan kebahagiaan saat Musa memulai. Tapi inilah perjalanan bermakna bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu suatu perjalanan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Suatu perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah perjalanan yang paling berharga dan bermakna bagi kita semua. Amin. Kita bukan pemuja kenyamanan, kita bukan pemuja kebahagiaan. Kita adalah memprioritaskan kehendak Allah di atas segalanya. Nah, karena itu Musa berketetapan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Dan Musa berangkat ke Mesir dengan Harun bersama-sama dengan Tuhan yang terus menyertainya. Tuhan yang memanggilnya, Tuhan setia. Dan yang ketiga adalah yang saya catat, Musa terbuka terhadap Allah yang mengubahkan. Musa terbuka terhadap Allah yang mengubahkan. Pada waktu dia masih muda, dia mengandalkan kekuatan dan pengetahuannya, dia ingin membebaskan bangsa Israel. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ini, langkah demi langkah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Musa selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyertai Musa dan Tuhan langkah demi langkah Tuhan mengubahkan Musa. Saya yakin ketika Musa menjadi gembala selama 40 tahun, Tuhan tidak melupakan Musa. Tuhan terus mengingat Musa. Kalau Musa harus ada di padang Midian sampai 40 tahun, itu pun sepenuh-penuhnya atas sepengetahuan dan kontrol Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, tetapi 40 tahun. Allah tahu persis. Musa ada di sana, di padang penggembalaan Midian. Dan ketika saya bayangkan Musa menjadi gembala, Musa bertemu dengan hewan yang bodoh, yaitu domba. Hewan yang disediakan yang baik, tapi kadang-kadang lari kepada hal-hal yang kurang baik. Sehingga akhirnya domba menjadi hewan yang gampang tersesat. Bukankah ada kemiripannya juga dengan kita? Betul? Tuhan menyediakan yang baik bagi kita. Tapi seringkali kita meragukan Tuhan yang baik. Kita memilih jalannya sendiri dan akibatnya kita menyesal. Kita benar-benar kehilangan hal yang baik karena kita mengikuti jalan kita sendiri. Tuhan mengubahkan Musa dan Musa terbuka terhadap Allah.
Mulai dari padang penggembalaan bergaul dengan kambing domba. Dan selanjutnya dibawa oleh Tuhan kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Musa selalu terbuka terhadap Tuhan. Bahkan akhirnya Musa komunikasi hubungan dengan Tuhan bukan sekedar sebagai orang yang minta tolong kepada penolongnya. Hubungan Musa dengan Allah bukan sekedar antara orang yang ditolong dan pribadi yang menolong. Tapi hubungannya sedemikian dekat. Sampai Musa menjadi pribadi yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Bertemu muka dengan muka bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam gunung kemuliaan di Sinai. Bapak Ibu Saudara, Musa adalah pribadi yang terbuka terhadap Allah yang mengubahkan. Saya percaya maksud Tuhan juga besar bagi kita semua. Allah memanggil kita bukan untuk perkara yang fana. Tapi Allah memanggil kita untuk perkara yang mulia. Yaitu bekerja memberi buah. Membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Membawa perubahan hidup di dalam hidup banyak orang melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan Allah terus bekerja dalam hati kita. Allah terus membentuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi alat yang semakin efektif. Sehingga pekerjaan Tuhan berhasil kita kerjakan. Musa dicatat di dalam Bilangan 12 ayat 2 dan 3. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, Musa begitu diubahkan oleh Tuhan. Mudanya menjadi anak muda yang berangasan, yang impulsif. Tapi sekarang menjadi pribadi yang diubahkan, yang hatinya sangat lembut. Ayat ini dicatat pada waktu Musa sedang diprotes oleh kakaknya berdua. Kakaknya berdua merasa bukan hanya Musa yang dipanggil oleh Tuhan, tapi mereka juga. Mereka menantang otoritas Musa dan Tuhan dengar. Pada saat demikianlah Bilangan mencatat bahwa Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Saya rasa fakta ini tidak kebetulan ditempatkan dalam konteks pemberontakan Harun dan Miriam kepada Musa. Musa orang yang sangat lembut hatinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia pribadi yang terbuka terhadap Tuhan yang mengubahkan. Dan yang keempat, Musa menjadi pemimpin yang besar karena Musa mengakui keterbatasan dan dia mau mengajak orang lain. Musa tahu akhirnya bahwa dia terbatas. Satu kali mertuanya datang dan melihat bagaimana sibuknya Musa, bagaimana banyak hal tapi harus ditangani oleh Musa seorang, maka Yitro memberi saran kepada Musa untuk Musa melakukan pendelegasian kepada anak-anaknya berdasarkan level jenjang pengerjaan sesuai dengan kelompok orang yang mereka bisa bawahi. Yitro memberi saran kepada Musa, engkau terbatas. Engkau harus melibatkan orang lain. Dan pemimpin yang besar, dia mau melibatkan orang lain. Karena apa? Karena dia tahu dia terbatas. Memang untuk bisa berbagi, bisa sharing otoritas, bisa sharing pekerjaan, maka diperlukan citra diri yang baik. Diberikan rasa aman yang mantap. Harus
diberikan kerendahan hati yang cukup untuk dia bisa mendelegasikan, berbagi peran dengan anggota tim. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa terbatas. Keterbatasan ini menyangkut banyak hal. Siapapun pemimpin memiliki keterbatasan. Keterbatasan talenta dan karunia. Pemimpin tidak punya semua talenta. Pemimpin tidak punya semua karunia. Sementara anggota tim memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda dengan kita. Pemimpin terbatas dengan sumber dayanya. Sumber daya pemimpin terbatas. Tapi kalau melibatkan banyak orang, maka ada sumber daya yang bisa dipadukan. Pemimpin juga terbatas dengan staminanya. Ini yang sering kita lupa. Pemimpin terbatas dengan staminanya. Karena itu penting untuk kita bisa melibatkan orang lain. Kita bisa mengajak anggota tim kita supaya mereka juga bersama-sama memenuhi panggilan Allah yang mulia dan besar untuk kita. Ya, itulah yang dialami Musa. Dia dikritik oleh Yitro, tetapi hatinya besar, dia tetap merasa aman dan tenang untuk mendengarkan nasihat Yitro. Keluaran 18 ayat 17-18, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Musa, pribadi yang merasa aman, pribadi yang rendah hati. Sehingga dia mau mengakui keterbatasannya dan mengajak orang lain untuk terlibat bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa. Dari Musa kita belajar tentang kegagalan. Dari Musa kita belajar tentang pribadi yang menemukan kembali passionnya. Menemukan kembali visinya. Menemukan kembali panggilannya. Dan hidup maksimal di dalam panggilan Tuhan. Pemimpin yang besar, kita belajar pada kesempatan ini. Yaitu bukan pemimpin yang tak terbatas. Bukan pemimpin yang mampu segala hal. Bahkan bukan pemimpin besar, bukan pemimpin yang tidak pernah gagal. Justru dari Musa kita belajar tentang bagaimana bangkit dari kegagalan. Dan akhirnya Musa menjadi pemimpin yang besar. Karena apa? Karena yang pertama dia pernah gagal, namun dia bangkit dan maju kembali. Bayangkanlah sakitnya kegagalan dan bayangkanlah sakitnya tidak melakukan apa-apa. Sakit karena kegagalan bersifat sementara, tetapi sakit karena tidak melakukan apa-apa itu bisa bersifat permanen. Karena itu meskipun kita pernah gagal, mari bangkit dan mari terus maju. Jangan kehilangan semangat pada waktu kita gagal. Yang kedua, Musa akhirnya menjadi pemimpin yang besar karena dia mampu mengalahkan keengganannya untuk memulai lagi dengan percaya kepada Tuhan. Dia sempat berdalih, dia sempat mencoba untuk menghindar panggilan Allah itu. Tetapi Allah yang berlimpah dengan anugerah dan kasih karunia, dia mencari Musa, dia meneguhkan Musa, dia terus berbicara kepada Musa. Dan itu juga yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia mau kita terus ada dalam panggilannya, bekerja memberi buah, bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan adalah Allah yang memanggil kita. Yang ketiga, Musa menjadi pemimpin yang besar karena Musa terbuka terhadap Allah yang mengubahkan.
Musa diubahkan melalui berbagai macam cara. Sebetulnya penggembalaan domba adalah sepertinya kemerosotan yang paling dalam dari seorang yang terkemuka di Mesir menjadi gembala. Tetapi dari yang terdalam itu Allah memanggil kembali Musa. Dan Musa sekarang adalah Musa yang telah diubahkan. Dan yang terakhir yaitu mengakui keterbatasan dan mengajak orang lain. Musa adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang akhirnya memiliki citra diri yang benar, rasa aman di dalam Tuhan, sehingga dia mau sharing power, dia mau sharing otoritas kepada orang lain, supaya panggilan Tuhan itu bisa digenapi dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit. Mari kita terus melihat bekerja pada panggilan Allah yang utama bagi kita, yaitu bekerja memberi buah. Menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh dan berpengaruh. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan, kami belajar dari Musa. Bagaimana Musa bangkit dari kegagalan. Karena Musa terbuka terhadap Tuhan. Musa terbuka terhadap karya Tuhan dalam hidupnya. Musa mau terus hidup dalam panggilannya. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar panggilan-Mu atas kami sebagai gereja-Mu terus Engkau kuatkan dan teguhkan. Untuk kami bekerja memberi buah. Supaya kami menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh dan berpengaruh. Tuhan, kami percaya itu Engkau nyatakan kepada kami. Karena Engkau memiliki anugerah yang cukup bagi kami. Engkau memiliki kasih karunia yang cukup bagi kami. Untuk kami memenuhi panggilan-Mu. Satukan hati kami. Biar roh kami terus menyala-nyala di dalam panggilan-Mu. Kami terus bergairah di dalam panggilan-Mu. Sampai Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami bersama. Berkati seluruh pelayanan kami. Berkati seluruh jemaat. Tuhan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk berbagai kemajuan di bangsa kami berkaitan dengan pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas-aktivitas bisa kami lakukan dengan lebih maksimal lagi juga di dalam ibadah dan pelayanan kami. Tuhan, Engkau terus bekerja dan memberkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya sampai yang terendah di kelurahan RT RW. Tuhan memberkati dengan hikmat dari Tuhan. Juga Tuhan seluruh bangsa kami, biar kami bersepakat bekerja bersama-sama untuk penyelesaian pandemi ini Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Jemaat, mari kita angkat tangan kita dan kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus. Dan terimalah kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang telah mati menjadi tebusan sempurna bagi kita semua. Karena kasihnya yang besar bagi kita. Dan terimalah persekutuan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan panggilan besar dari Allah dalam seluruh hidup kita. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, terus berdoa untuk pemerintah kita, terus berdoa untuk kota kita, sehingga kita akan segera mengalami keadaan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa beraktivitas maksimal di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pembelajaran kita, bahkan di dalam ibadah dan pelayanan kita. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.